hidup buruh, hidup emak-emak, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Ya, salam people power ya kepada pemirsa, bahwa tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan, segala hal yang menjadi persoalan, baik dari sisi produk-produk legislasi yang dimana itu ternyata tidak mengakomodir kepentingan rakyat, baik itu dari eksesnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada dasarnya ini adalah sebuah akumulasi dari sebuah pemerintahan yang tirani. Indikasinya sangat jelas. Ketika legislatif, ketika yudikatif maupun eksekutif sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, yang menjadi tunggal sifatnya, ya ini adalah pemerintahan yang tirani. Kita saat ini tanpa sadar telah berada pada perbudakan secara modern. Kenapa kita katakan secara modern? Karena bukan lagi pola-pola seperti yang dulu. Kita sekarang ini harus terbebaskan daripada pola-pola budak-budak modern. Sehingga alinea keempat alinea keempat Undang-Undang Dasar itu sangat jelas bahwa kita belum merdeka. Belum merdekanya karena tadi praktek budak modern itu dengan upah yang murah, dengan sembako yang tinggi, dengan produk-produk legislasi yang tidak akomodatif, tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, yang sekedar hanya sebuah lip service saja, hanya untuk kepentingan memperlihatkan bahwa pemerintah atau trias politika ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata kan tidak, karena kami yang rasakan, karena kami inilah, kita kumpul ini, kita menyatakan bahwa kami bukan budak-budak, justru itu yang kami perjuangkan. Kami ingin mengembalikan bahwa negara ini adalah negara milik kita sendiri, maka kedaulatan milik kita juga, yaitu rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hari ini berada masih di depan gedung DPR RI. Setelah tadi kita juga melakukan aksi di Kementerian Perindustrian, juga melanjutkan aksi kita di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi saya rasa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat ini sudah berubah fungsi, ya. Fungsinya ini sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Karena apa? Harus kita yakini mereka sudah tidak lagi menjadi wakil kita, tidak lagi mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat. Hati nurani rakyat hari ini sudah lagi tidak didengarkan oleh mereka. Ini terbukti. Puluhan kali kita aksi di sini, DPR RI tidak punya niat sedikit pun untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan yang lebih membuat kita miris lagi, hari ini DPR RI merevisi Undang-Undang P3. Padahal jelas Undang-Undang Omnibus Law itu melanggar Undang-Undang P3, ya. Ketika Undang-Undang P3 ini direvisi untuk kebutuhan dan kepentingan daripada meloloskan Undang-Undang Omnibus Law, DPR RI semakin kehilangan marwahnya sebagai wakil rakyat. Akan semakin jelas lagi kita sebut DPR RI adalah sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, bahasanya Cipta Kerja, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk pekerja, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pengusaha, untuk keuntungan pengusaha atau untuk keuntungan oligarki yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu saya khususnya Ketua DPC PPMI Kabupaten Bogor tetap menolak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Undang-Undang Omnibus Law. Pada dasarnya sudah berkali-kali kami melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dari rancangan undang-undang sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami tetap konsisten dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kami tetap komit untuk perjuangan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maka sampai akhir ini kami masih terus turun ke jalan. Sampai kapanpun kami akan terus turun ke jalan sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Karena sejatinya
buruh itu yang melawan, buruh itu ya turun ke jalan, bukan negosiasi ngobrol di restoran ataupun di kantoran. Karena bakal selesai dengan amplop-amplop coklat yang tidak ada penyelesaian. Jalan satunya ya untuk menjaga marwah buruh, yaitu dengan buruh melawan, turun ke jalan, gak ada lagi. Karena kita pekerja, karena kita buruh tidak punya uang untuk membeli hukum. Kita tidak punya uang untuk membeli undang-undang. Yang kita punya hari ini adalah masa aksi. Maka dari itu saya sampaikan kepada presiden saya, Daeng Wahidin, Pak Pres, kalau misalkan ini nasional mau kita serentak, betul-betul ada gerakan nasional, masa nasional, gerakan buruh, pekerja, masyarakat. Saya pastikan anggota saya 7.000 saya akan bawa semua ke DKI. Ya. Saya akan bawa semua ke Jakarta. Itu janji saya. Kenapa? Karena dengan mereka demonstrasi, giat aksi berjilid-jilid, itu bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah pusat. Tentunya saya dari perwakilan dari Kabupaten Cianjur yang selalu terus menyuarakan apa yang menjadi keluhan-keluhan tentunya mengenai ketenagakerjaan, yang dimana emang apa yang menjadi kedoliman ataupun kebijakannya adanya undang-undang 11 ataupun yang dinamakan undang-undang cipta kerja itu betul-betul sangat menyengsarakan buruh ataupun pekerja, yang dimana di sana banyak aturan-aturan yang sekiranya emang mengkikis terus-menerus terkait hak-haknya pekerja ataupun buruh, yang dimana salah satunya banyak sekali PHK yang emang sekarang itu semena-mena setelah adanya undang-undang cipta kerja ini. Terkait aksi hari ini bahwa kita dari sisi buruh tetap satu nungguin kan tujuan, yaitu cabut undang-undang Omnibus Law, ya. Atau kalau pemerintah sekarang tidak bisa mencabut undang-undang Omnibus Law, ya Jokowi mundur aja. Kenapa? Karena undang-undang Omnibus Law ini khususnya di daerah kami di Purwakarta itu sangat jelas sekali dampaknya. Yang terbaru ya, di mana para pengusaha sekarang itu dengan mudahnya dia mengatakan perusahaan itu bangkrut tanpa adanya keputusan dari pengadilan, ya. Dan akhirnya dia menggunakan undang-undang Omnibus Law beserta turunannya, ya. Jadi hanya memberikan pesangon kepada buruhnya itu 0,5, dan itu jelas-jelas sangat merugikan kita, ya. Makanya setiap kali kita aksi beserta dengan aliansi rakyat menggugat dari sisi buruh tetap dengan satu tujuan, yaitu cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di baik dalam dan luar negeri. Itu tadi podcast bersama yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Mama Geprak, juga perwakilan dari mahasiswa, juga perwakilan dari RM, dari Klaten, Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Hari ini memang datang dengan satu suara. Yang pertama adalah datang ke gedung DPR RI ini untuk mendukung perjuangan kaum buruh Indonesia dalam menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, juga menolak pemberlakuan revisi Undang-Undang pembentukan perundang-undangan. Jadi kawan-kawan sekalian, keberadaan emak-emak di sini, mahasiswa dan lain sebagainya, itu kita ingin mengetuk hati para anggota legislatif kita agar memang benar-benar mampu mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia yang hari ini nyaris tak terdengar lagi, nyaris tidak didengarkan oleh anggota DPR. Karena kenapa? Karena anggota DPR sudah bertindak tidak lagi sebagai perwakilan rakyat, namun menjadi perwakilan oligarki kekuasaan. Buktinya ada undang-undang Omnibus Law, ada undang-undang IKN, ada undang-undang Minerba, ada banyak lagi undang-undang yang tidak pro kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu kita datang sini menyuarakan, dan kami akan terus bergerak sampai tuntutan kami bisa dipenuhi oleh rejim berkuasa hari ini.
Jadi legislatif sebagai salah satu lembaga tinggi negara, juga MPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara mampu melaksanakan tugas fungsinya, memberikan teguran kepada eksekutif apabila eksekutif tidak menjalankan amanah perundang-undangan. Jalankan fungsi itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kami tidak akan capek-capek datang ke sini melakukan demo berjilid-jilid kalau Anda menjalankan tugas fungsi Anda mengawasi eksekutif. Namun dilalanya Anda sama sekali tidak menjalankan aspirasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu kami terus berdatangan di sini dan kami akan terus bergerak dan kami akan terus melipat gandakan kekuatan. Kami akan terus melakukan konsolidasi di seluruh daerah. Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh Indonesia bahwa hari ini kebijakan eksekutif, legislatif yang dilindungi oleh yudikatif itu sama sekali tidak pro kepada rakyat, tidak sesuai lagi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar penyimpangan-penyimpangan tersebut, kami minta kepada Presiden Jokowi yang menginisiasi lahirnya Undang-Undang Omnibus Law untuk segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law tersebut tanpa syarat. Kedua, kita minta kepada DPR RI untuk segera membatalkan revisi Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan, karena itu adalah sama dengan halnya melegitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang banci, yang menyatakan Undang-Undang Omnibus Law tersebut cacat formil, inkonstitusional bersyarat. Seharusnya kalau sudah ditemukan cacat formil, MK ini memutuskan inkonstitusional, bukan lagi bersyarat. Ini macam-macam aja ini perilaku. Jadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, trias politika kita kali ini sudah menjadi trias politika dan sudah sangat tidak pro kepada rakyat. Maka dari itu rakyat atas dasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 menggunakan kekuatannya sebagai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan rakyat. Ayo kita sama-sama seluruh Indonesia bersatu padu kita merebut kembali kedaulatan negara kita. Dan kami juga tadi aksi sebentar di kantor Kementerian Perindustrian minta kepada Menteri Perindustrian untuk segera mencabut izin usaha dari para kartel penimbun minyak goreng yang membuat kelangkaan minyak goreng, juga membuat minyak goreng ini menjadi mahal harganya. Dan jangan sampai minyak goreng menjadi cairan emas, ya kan? Seharusnya sangat mudah di tengah banyaknya padatnya apalagi ini luasnya perkebunan sawit kita, tingginya kapasitas produksi kita. Di dalam negeri kita terkait masalah CPO yang seharusnya kita mampu swasembada, mampu membuat minyak murah, ternyata itu tidak menjadi wujud nyata daripada keinginan rakyat Indonesia. Malah minyak goreng terkesan mahal, adapun kalau misalnya turunkan menjadi langka kemarin. Untuk itu sekali lagi kita minta kepada Menteri Perindustrian untuk segera mencabut izin usaha para kartel, para penimbun-penimbun minyak goreng. Nah, kalau tidak bisa juga, ya lebih bagus Pak Jokowi mundur, karena Pak Jokowi sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, gagal mencerdaskan rakyat Indonesia, juga gagal mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, juga gagal menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sekali lagi dalam forum kesempatan kita minta Pak Jokowi legolah, mundurlah dari jabatan, karena di sisi periode Anda ini Anda sudah terlalu fokus hanya bicara tentang politik capres-capres dan sama sekali sudah tidak akan peduli lagi dengan kepentingan rakyat. Demikian, sampai berjumpa lagi dalam aksi aliansi rakyat menggugat berikutnya. Insya Allah kita akan umumkan di media sosial, kita akan aksi lagi, kita akan terus turun aksi sampai tuntutan rakyat dimenangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup rakyat yang melawan, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup pemama, hidup aliansi rakyat menggugat. People power. Allahu Akbar. Salam people power.